Hilangnya bidang bintang terakhir berarti martabat Mahkamah Agung telah mencapai titik terendah. Mereka membutuhkan pertempuran untuk membuat orang-orang di dunia abadi mengubah pandangan mereka tentang dia. Target saat ini, selain kota penyempurnaan Beiyun, adalah kuil penguasa cahaya. Qin Yichen tidak ingin memberi Xianji alasan untuk melakukan sesuatu pada dirinya sendiri, jadi dia tidak bisa membuat kesalahan. Tidak mungkin untuk alasan apapun. Tapi sekarang, ide Qin Yichen adalah secara alami menggunakan pernikahan Zhao Wuling untuk mengumpulkan gelombang uang untuk mengisi lowongan di sini. Setidaknya untuk tidak membiarkan kota terapung Jiuyu menjadi alasan untuk berurusan dengannya. Bagaimanapun, ini adalah hadiah untuk Zhao Wuling. Bagaimana Zhao Wuling menggunakannya adalah urusannya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan Mahkamah Agung. Jalan itu bersih, dan tidak ada yang mengatakan apa-apa ketika mereka melihatnya. Kalaupun ada, itu hanya untuk Zhao Wuling, yang artinya dia terlalu taat. Selama masalah ini berlalu dan Mahkamah Agung tidak menemukan tempatnya, itulah kerugian mereka. Adapun semua tujuan dalam periode waktu ini, Qin Yichen pasti tidak akan bertentangan dengan Mahkamah Agung. Ketika dia masih bayi yang baik untuk jangka waktu tertentu, dia membiarkan Mahkamah Agung melihat kuil Guangzhou-nya, terkatup. Giginya tetapi tidak dapat menemukannya. Untuk meminjam secara langsung. Mulut. Qin Yichen melihat ke depannya dengan ringan, memikirkannya, dan kemudian berkata, "Beri aku hal ini sesegera mungkin. Aku punya tempat lain untuk diurus, mari kita bicarakan nanti." Shen Lianchan mengangguk cepat. "Oke, saya akan menjanjikan masalah ini kepada Anda dan mengirimkannya kepada Anda dalam waktu 5 hari. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi Mahkamah Agung di wilayah bintang pembantaian api kali ini? Tidakkah kepulanganmu akan berdampak?" Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan ringan. "Di bidang bintang pembantaian api, kalahkan itu. Jika bukan karena aku, 5 penjaga pengadilan surgawi dari Mahkamah Agung semuanya akan dikuburkan. Dan mereka semua sedang dalam perjalanan untuk mundur sekarang. Jadi kamu mengerti sekarang, pengepungan dan penindasan kamu kali ini sudah yang terakhir. Selama kamu menanggungnya, masa depan akan cerah." Begitu Shen Lianchan mendengar ini, dia segera menamparkan kasingnya. Kekalahan besar di wilayah bintang pembantaian api? Shen Lianchan langsung mengerti penyebab semuanya. Langsung mencibir. "Saya merasa aneh. Bagaimana Mahkamah Agung tiba-tiba mengganggu saya? Tapi kali ini, aku tidak akan membuatnya mudah bagi mereka." Shen Lianchan bisa dikatakan langsung menemukan kepercayaan diri untuk bertarung sampai mati. Sekarang jelas bahwa Mahkamah Agung ingin mendapatkan kembali muka, dan alasan mengapa kota pemurnian Beiyun selalu takut untuk bertarung adalah karena takut Mahkamah Agung akan memiliki cara lain. Tapi sekarang, spekulasi ini hilang begitu saja, dan Mahkamah Agung hanya menggunakan kekuatan militer. Hal yang bagus, bagaimana mungkin Shen Lianchan melepaskannya? Dia segera berkata kepada Qin Yichen. "Selain ini, persyaratan lain apa yang kamu miliki? Bisakah kamu mencegah para dewa bergerak?" Qin Yichen terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aku tidak bisa menjaminnya, tetapi jika kamu mau, apakah ada yang seperti itu?" Karena itu, Qin Yichen mengeluarkan pedang patah yang diberikan Kapten Kelima kepadanya. Shen Lianchan melihat lebih dekat dan tiba-tiba menatap Qin Yichen. "Apakah kamu ingin berpartisipasi dalam percobaan Gunung Fengming?" Qin Yichen mengangguk setuju. "Ya, meskipun saya memiliki identitas kota terapung penguasa kota reruntuhan, saya bukan pembuat keputusan di lapisan dalam. Saya harus memanjat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Jadi kali ini, saya harus menangkap secara langsung. Dalam mesin seperti itu." Pertemuan. Setelah keheningan singkat, Shen Lianchan memandang Qin Yichen. "Saya memiliki hal ini, tetapi saya hanya dapat merekomendasikannya sekali, dan saya telah menggunakan kesempatan untuk memasuki Mahkamah Agung Tuhan. Benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya. Dan posisi saya terlalu rendah. Hal yang Anda ambil adalah pengadilan Tuhan. Penjaga. Token rekomendasi tim. Sebagai pemilik kota terapung, saya hanya memiliki kesempatan untuk menulis rekomendasi. Dengan cara ini, saya akan menggunakan kesempatan yang direkomendasikan oleh Master Kota Terapung di Kota Pemurnian Beiyun untuk membantu saya membujuk utusan itu." Qin Yichen mengangguk. "Oke, itu saja. Dunia abadi sangat luas. Apakah itu Anda atau saya? Tidak mungkin untuk mengambil alih semua saya dalam jangka pendek, jadi kami masih memiliki ruang dan waktu untuk bekerja sama." Shen Lianchan tiba-tiba tersenyum dan menatap Qin Yichen. "Sebenarnya, aku sudah banyak memikirkannya selama ini. Lagi pula, kekuatanku tidak membuatku begitu sombong. Jadi saya telah memutuskan bahwa selama saya dapat membawa Beiyun Lianchan dan berkembang sesuai dengan ide saya, itu akan cukup, hal-hal lain tidak diperlukan. Saya tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Anda sebagai penguasa alam abadi, jadi saya mungkin juga menjadi orang yang disukai." Qin Yichen mengangguk diam-diam, lalu pergi. Shen Lianchan menyaksikan Qin Yichen berteleportasi, dan orang percaya yang tersisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kuil penguasa cahaya jauh lebih cocok daripada kota pemurnian Beiyunku.
Aku hanya berharap penguasa cahaya akan memberiku kesempatan untuk membalas seperti yang kamu katakan. Melalui orang percaya di depannya ini, Shen Lianchen telah melepaskan gagasan untuk menghadapi kuil penguasa cahaya. Bagaimanapun, wilayah alam abadi terlalu luas, dan kuil penguasa cahaya tidak akan terpengaruh dengan cara apapun ketika sangat sulit bagi utusan ilahi untuk mengirimkan informasi. Dan inilah alasan mengapa dia tidak bisa mengalahkan kuil penguasa cahaya. Orang lain dapat menjadwalkan semua orang percaya kapan saja, dan dia harus menunda. Di tempat seluas alam abadi, keuntungan Qin Yichen begitu besar sehingga Shen Lianchen merasa putus asa. Ini seperti dua orang dengan kecepatan reaksi yang sangat berbeda. Yang satu meninju dengan cepat, sementara yang lain perlu memikirkannya, dan kemudian menghabiskan waktu memberikan perintah pukulan sebelum meninju. Dengan cara ini, mustahil untuk mengalahkan kuil penguasa cahaya. Satu-satunya solusi adalah tidak terlibat dalam lonceng dan peluit ini dengan kuil penguasa cahaya. Tetapi bahkan solusi ini sendiri memiliki masalah besar. Karena kuil penguasa cahaya Qin Yichen bercokol di wilayah bintang Changlan. Saya tidak bisa mengalahkannya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Shen Lianchen memilih untuk menyerah. Dan orang yang mengetahui keadaan saat ini adalah Junji. Di balik ide ini, orang-orang percaya yang mendukung Shen Lianchen untuk menyerah dan bersaing dengan kuil penguasa cahaya adalah orang-orang percaya yang tetap tinggal di sini. Dari orang percaya ini, dia bisa melihat terlalu banyak hal. Semua orang menghancurkan kepercayaan dirinya. Dan ketenangan orang percaya juga memungkinkan Shen Lianchen untuk memahami doktrin kuil penguasa cahaya. Ya, kali ini, anggap itu sebagai kerjasama pertama antara aku dan rekonsiliasi Lord of Light, dan siapkan 2 salinan item dalam daftar ini. Karena penguasa cahaya menginginkannya, maka aku akan memberi 2 kali lipat. Dia harus puas bagaimanapun caranya. Shen Lianchen juga sangat jelas tentang tujuan Qin Yichen, tetapi itu adalah untuk mengambil kesempatan orang lain untuk memberikan hadiah biasa. Dan menggantinya dengan sumber daya yang dapat langsung dikirimkan untuk membantunya memecahkan masalah saat ini. Jadi kali ini, gandakan jumlah sumber daya pada dasarnya. Penggandaan itu dalam kisaran yang dapat diterima. Dan yang paling penting adalah hati ada di sana.